Ingsun amatek aji pengajian, cahyaning surya candra lan kartika nyawiji marang ingsun. Sarining kembang setaman nyawiji marang ingsun. Wong sabuwana padha welas asih marang ingsun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen in Fashion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Pernikahan Erna sudah mendekati perjalanan 5 tahun. Seperti rumah tangga lain, cekcok sering terjadi antara dia dengan Budi, suaminya. Namun akhir-akhir ini, dia merasa mulai ada keganjilan dalam diri suaminya. Pada awalnya, masih biasa saja. Hingga perlahan, ada yang dirasa tidak beres. Budi yang usianya berjarak 6 tahun lebih tua dengannya, sehari-hari bekerja sebagai sopir angkutan umum. Seperti biasa, tiap hari dia berangkat pukul 6 pagi, lalu pulang di siang hari untuk makan siang dan istirahat sejenak. Setelah itu kembali bekerja. Kalau tidak ada charteran, selepas maghrib biasanya baru pulang dengan sesuatu yang membuat Erna sangat senang. Apalagi kalau bukan uang. Meski tidak tentu, kadang banyak, pas-pasan, bahkan sedikit, Erna tetap merasa bersyukur. Namun perlahan ada yang berubah dari keseharian Budi. Sang suami yang biasa berangkat kerja jam 6 pagi menjadi lebih rajin. Selepas beduk subuh saja langsung pergi. Pada saat ditanya apa tidak sholat dulu, jawabannya selalu sama, nanti saja di jalan. Di siang hari juga semakin jarang pulang untuk istirahat. Alasannya adalah penumpang sedang ramai. Pulangnya pun kian malam, bahkan terkadang sampai tengah malam. Paling cepat jam 10 malam baru tiba di rumah. Budi berdalih jika ada penumpang langganan yang harus diantar. Hal itu membuat Erna semakin curiga, karena uang yang diberi malah berkurang dari biasanya. Semakin hari Erna semakin curiga, tapi dia mencoba bersabar untuk beberapa waktu. Hingga suatu hari, iparnya sengaja datang bertamu untuk memberitahukan tentang apa yang disaksikan. Lala yang bekerja sebagai karyawan sebuah perusahaan bercerita. Dia melihat Budi sedang berduaan dengan pramusaji di sebuah rumah makan, yang mana rumah makan tersebut terletak tidak jauh dari lokasi tempatnya bekerja. Beberapa waktu belakangan, dia sering memergoki kakaknya sendiri itu tidak bekerja, dan malah menghabiskan waktu di rumah makan itu. Awalnya, Erna tidak percaya. Akan tetapi setelah dikaitkan dengan kejadian yang dialami akhir-akhir ini, ia mulai berpikir tentang kebenaran dari cerita Lala. Dengan dibantu Lala, diam-diam Erna mengikuti suaminya. Sambil menjaga jarak mereka terus mengikuti Budi. Hingga berhentilah mereka ketika Budi menyewakan kendaraannya pada salah seorang teman. Sedangkan Budi sendiri masuk ke sebuah rumah makan di pinggir jalan yang bentuknya sederhana. Sebenarnya, Erna ingin ikut masuk menguntit sang suami, tapi Lala menyuruhnya bersabar agar tidak ketahuan, yang nantinya akan menjadi sia-sia saja usaha mereka. Pada akhirnya, Erna menurut. Dengan raut muka penuh ketegangan, dia tetap duduk di mobil yang dikendarai Lala. Setelah menunggu beberapa lama, keluarlah Budi bersama seorang perempuan muda. Perempuan berusia sekitar 20 tahunan itu tidaklah terlalu cantik. Tinggi badannya juga tidak jangkung, sedangkan pakaiannya ala anak muda dengan jeans ketat. Dandanannya terlihat menor. Ketika mereka berpelukan mesra, emosi Erna pun sudah membuncah. Akan tetapi lagi-lagi saudara iparnya mencegah. Dia tidak ingin ada keributan di tempat umum yang membuat orang-orang mengerubuti mereka. Untuk hari itu, cukuplah Erna tahu tentang apa yang dilakukan oleh suaminya. Tinggal bagaimana dia memecahkan masalah tersebut. Apakah harus mempertahankan suaminya, ataukah mematikan rasa cinta yang selama ini meneduhkan jiwanya.
Kenyataan pahit tersebut membuat Erna dibungkam rasa bingung. Dia merasa risih jika dekat dengan suaminya, namun Erna tetap menjaga statusnya sebagai seorang istri. Dia masih setia melayani sang suami meski dengan hati sakit. Dan kini, dia harus dengan segera menyelesaikan masalah asmara tersebut. Erna pun menghubungi salah seorang kerabatnya di kampung, yang juga menjadi kawan dalam berkeluh kesah. Kerabat sekaligus kawannya yang bernama Reni pun menyarankan agar dia pulang untuk mendatangi orang pintar. Usaha itulah yang mungkin bisa menyadarkan suaminya. Saran itu pun diterima baik oleh Erna. Dengan beralasan kangen dengan keluarga, pulanglah dia ke kampung kelahiran. Sesampai di kampung, Erna langsung dijemput oleh Reni. Tanpa menemui orang tua maupun kerabat lain terlebih dahulu, mereka langsung pergi ke rumah yang dimaksud oleh Reni. Di rumah papan sederhana itu, mereka disambut oleh seorang perempuan yang sudah tua. Setelah memperkenalkan diri, Erna langsung menceritakan maksud atas kedatangannya. Jantungnya seakan copot ketika si orang pintar yang bernama Nyi Rebi itu berkata jika suaminya sudah dibalet oleh si gadis pramusaji. Menurut Nyi Rebi, sarana pelet tersebut melalui sesuatu yang dicampurkan pada makanan dan minumannya. Hubungan terlarang itu pun diperkirakan berjalan sudah lebih 1 tahun. Mendengar itu, seketika Erna menangis tidak karuan. Rasanya ingin bercerai saja, tapi dia tetap memohon pada Tuhan untuk menjaga rumah tangganya. Setelah tenang, Nyi Rebi memberi air 1 botol yang dibacakan doa. Dia menyuruh agar air tersebut dicampurkan pada masakan dan minuman yang dibuat untuk suaminya. Erna yang sudah tidak sabar melakukan perintah Nyi Rebi langsung mengajak Reni berpamitan. Sebelum dia beranjak, Nyi Rebi memberi nasihat. Apabila dalam waktu 2 hari suaminya belum juga berubah, disuruhnya Erna agar kembali lagi menemuinya. Ada cara lain untuk mengakhiri hubungan gelap budi. Hari itu, Erna langsung pulang ke kota tanpa mampir menemui keluarganya di kampung. Hatinya sangat sakit. Berjalan 3 hari setelah air pemberian Nyi Rebi habis, kelakuan suaminya masih sama. Hal itu membuat Erna benar-benar tersakiti. Dia terus saja menangis sendiri. Di sisi lain, dia juga berpikir jika faktor keturunan menjadi penyebab berpalingnya sang suami. Tapi selama ini, mereka sudah bersepakat jika tidak terpengaruh atas hal itu. Apalagi saat periksa ke dokter spesialis dan dinyatakan sama-sama subur, mereka pun semakin yakin atas kebahagiaan yang akan segera mereka dapatkan. Atas kisah masa lalu itu, Erna pun yakin dengan omongan Nyi Rebi kalau Budi saat ini sedang dalam pengaruh ilmu pelet. Dan Erna pun memutuskan kembali pulang kampung untuk menemui orang pintar tersebut. Kali ini, Nyi Rebi menyuruh agar Erna melakukan 1 laku keilmuan. Nyi Rebi berkata jika keilmuan pengasihan yang akan diwariskan tidaklah bersifat buruk. Ilmu yang disebut sebagai ilmu pengasihan agung itu, fungsinya untuk menolak segala ilmu pelet lain yang ditujukan pada orang yang disayangi. Jika sudah berkeluarga, maka untuk menjaga suami dari gangguan wanita lain, baik secara langsung maupun lewat ilmu pelet. Ajian ini tidaklah bertentangan dengan kepercayaan yang dianut, karena pada dasarnya bertujuan untuk kebaikan. Intinya adalah, ilmu pengasihan agung ini hanya bisa memikat orang yang kita cintai, namun tidak bisa untuk memikat orang lain. Nyi Rebi melanjutkan, jika Erna memang siap dengan keputusannya, maka sesegera mungkin memberitahukan, karena ada beberapa syarat khusus yang harus disediakan. Tapi ternyata tidak butuh pemikiran panjang bagi Erna. Dengan penuh keyakinan, dia siap menjalankan laku dari ilmu pengasihan tersebut. Nyi Rebi terdiam beberapa saat, seolah memikirkan sesuatu. Setelah itu, dia menyuruh Erna agar kembali pada malam Selasa Kliwon, tepatnya 4 hari kemudian.
Tibalah hari itu, Erna datang seorang diri tanpa membawa persyaratan apapun, karena segala ubur rampi sudah dipersiapkan oleh Nyi Reby. Ritual dilaksanakan sekitar pukul 10 malam, dimulai mandi bunga setaman di belakang rumah Nyi Reby. Dengan memakai jari, Erna dibasuh oleh Nyi Reby. Disiramnya Erna sebanyak 7 gayung, di mana setiap siraman selalu dijeda dengan sebuah mantra. Erna sendiri tampak fokus berkonsentrasi dengan ritual tersebut. Selanjutnya, Erna disuruh mengeringkan rambut serta tubuhnya, kemudian mengenakan jari yang kering. Masih berada di belakang rumah dengan penerangan cahaya malam, disuruhnya Erna duduk bersila di tikar pandan yang sudah digelar di satu titik. Di hadapannya ada sekuntum bunga sangat harum dan cantik yang sudah dipajang sedemikian rupa. Kali ini, Erna melakukan meditasi dengan cara memandang sekuntum bunga yang indah tersebut sambil mengolah pernafasan. Menghirup udara pelan-pelan melalui hidung, lalu niat dan membayangkan bahwa yang dihirup adalah keindahan bunga untuk berpindah ke dalam diri. Tahan nafas dalam perut, bayangkan jika keindahan itu menyebar di dalam seluruh tubuh, baik jasmani maupun rohani. Kemudian lepaskan udara melalui mulut secara perlahan, juga disertai niat membuang kesialan, kejelekan, dan energi negatif dalam diri. Dengan dipandu serta dijaga oleh Nyi Reby, ritual tersebut pun usai hingga menjelang adzan subuh. Dua hari berselang, tiba-tiba Budi pulang di siang hari. Gelagatnya terlihat aneh, seperti hendak bilang sesuatu, tapi sungkan. Hingga tiba-tiba, Budi berlutut di depan Erna yang sedang duduk. Dia mencium tangan Erna dan mengaku bahwa dirinya sudah berselingkuh selama 2 tahun belakangan. Penuh air mata, dia bilang menyesal dan minta maaf berkali-kali. Erna tidak bisa bicara, apalagi setelah Budi membuat pengakuan dosa yang amat mengiris hati. Selama itu Budi tidak betah di rumah, seperti ingin terus berada di dekat gadis itu. Jatah uang harian Erna pun dikurangi demi memenuhi kebutuhan gadis itu. Tidak berhenti sampai di situ, Budi kembali membongkar aibnya yang sangat mengiris hati Erna. Dia mengaku sudah berzina dengan si gadis pramusaji. Meskipun menurut penuturan dia hanya menjamah si gadis dari perut ke atas, tapi hati Erna sudah terlanjur terluka menganga. Erna berusaha meredam emosi. Saat situasi sudah mulai kondusif, Budi bercerita jika selama ini dia merasa ada yang aneh. Setiap si gadis pramusaji melayaninya makan, gadis itu tidak pernah memakai sandal ataupun alas kaki lain. Tapi dia memakai sandal bila melayani pembeli lain. Setelah pengakuan itu, Erna memang mencoba memaafkan suaminya. Selama sebulan setelah pengakuan dosa itu, Erna jarang masak dan cuek pada suaminya. Bicara pun seperlunya dan tidur tidak seranjang. Erna minta agar suaminya tidur di ruang tamu dan agar menjauh darinya sampai luka hati mulai reda. Setelah 7 bulan berlalu, barulah perlahan-lahan dia mulai bisa berkomunikasi dengan Budi seperti biasa. Meskipun tidak bisa dipungkiri, jika sampai saat ini hatinya masih pedih, dan air mata kembali menitik bila ingat gonjang-ganjing tersebut. Hubungan dengan Nyi Reby berjalan baik. Bahkan wanita renta tersebut juga memberi ramuan hamil yang ternyata mujarab. Pada akhirnya, Erna memiliki keturunan, dan di tahun kedua kembali memiliki laki buah hati. Keduanya perempuan. Saat putri kedua berusia 2 tahun, Erna berduka karena kehilangan sosok Nyi Reby. Wanita yang berjasa dalam perjalanan hidupnya itu meninggal dunia tanpa satu riwayat penyakit pun. Di sisi lain, setelah tidak digubris lagi oleh Budi, si gadis pramusaji menjalin hubungan dengan seorang montir resmi sebuah dealer sepeda motor.
yang ternyata montir tersebut juga sudah berkeluarga. Tapi jalan keluar yang ditempuh istri montir lebih tegas dari Erna. Sang istri langsung menggugat cerai saat tahu suaminya berselingkuh. Pada akhirnya, montir tersebut menikahi gadis pramusaji. Namun semenjak itu pula, mereka tidak terlihat lagi. Menurut Lala, gadis pramusaji itu diajak suaminya pergi jauh keluar provinsi karena khawatir dengan tingkah lakunya. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.